Selamat pagi, selamat pagi Bapak dan Ibu, selamat pagi anak-anak sekalian dimanapun Anda semua sedang berada. Apa kabarnya? Ya, semoga semua dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Bagaimana aktivitas pada hari ini? Ya, semoga semua dapat berjalan lancar dan berhasil dengan baik. Kembali di bimbel Matematika SMK dan SMP, Pak Jana senang mengajak anak-anak sekalian, khususnya yang masih ada di bangku sekolah, untuk bersama-sama belajar matematika pra-KPM. Ini ada lanjutan dari video sebelumnya, yaitu pemangkatan bentuk pangkat, sekarang adalah pangkat pecahan. Nah, seperti apa? Mari kita perhatikan. Tayangan berikut ini, ya. Jadi pangkat pecahan. Sebelum kita membahas tentang pangkat pecahan, terlebih dahulu ada suatu pengertian yang kita harus tahu terlebih dahulu, yaitu adalah akar merupakan operasi lawan dari pangkat. Ya, kita harus tahu dulu nih. Jadi kita tahu tentang operasi dari akar. Ya, misalkan di sini ada A pangkat N sama dengan B. A adalah bilangan pokok yang dipangkatkan, N adalah pangkatnya, sedangkan B adalah hasil pemangkatan. Nah, A pangkat N sama dengan B itu ekuivalen dengan akar pangkat B. Akar pangkat N dari B adalah sama dengan A. Jadi, akar pangkat N dari B ini adalah merupakan kebalikan dari apa? A pangkat N sama dengan B. Ya, jadi ini adalah kebalikannya. Kebalikan operasi apa? Pemangkatan. Kebalikan operasi pemangkatan yaitu A pangkat N sama dengan B, maka ini ekuivalen dengan akar pangkat N dari B sama dengan A. Ya, oke. Paham ya? Sebenarnya kebalikan operasi pemangkatan ini ada dua. Salah satunya ini adalah mencari apa? Mencari bilangan yang dipangkatkan. Mencari bilangan pokok yang dipangkatkan, ya. Kalau diketahui hasil pemangkatan dan apa? Dan besarnya pangkat. Nah, satu lagi adalah logaritma. Ya, logaritma, kalau logaritma itu adalah mencari pangkatnya. Ya. Nah, nanti di lain kesempatan yang akan datang akan kita coba untuk berbicara atau kita bahas tentang logaritma. Jadi kali ini adalah yang akan kita bicarakan adalah lawan pangkat mencari apa? Mencari bilangan pokok yang dipangkatkan. Kalau diketahui apa? Hasil pemangkatan dan pangkatnya. Baik, kita ambil contoh misalnya saja. Ya, mohon untuk berkenan Bapak dan Ibu untuk subscribe ataupun juga anak-anakku atau Bapak dan Ibu Anda semua para pengunjung. Mohon kesediaan untuk memberikan dukungan kepada Pak Jana, subscribe terlebih dahulu. Saya tunggu beberapa saat sebelum kita berlanjut. Ya, oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Kita ambil beberapa contoh. Misalnya 2 pangkat 5 adalah 32. Maka akar pangkat 5 dari 32 sama dengan 2. 2 pangkat 6 sama dengan 64. Maka akar pangkat 6 dari 64 adalah 2.
4 pangkat 3 sama dengan 64. Jadi akar pangkat 3 dari 64 adalah 4. 82 dipangkatkan 2 sama dengan 64. Jadi akar pangkat 2 dari 64 adalah 8. Oh ya, di sini ada catatan bahwa kalau seperti ini dibaca akar pangkat 2 ya, karena tidak ada pangkatnya. Ya, pangkat akarnya tidak dicantumkan. Ini artinya akar pangkat 2 atau akar kuadrat. Ya. Baik, kita lanjut. 3 pangkat 4, 81. Maka ini ekuivalen dengan akar 4 dari 81 adalah sama dengan 3. 3 pangkat 3 sama dengan 27 ekuivalen dengan akar pangkat 3 dari 27 adalah 3. Oke, bisa kita lanjut. Baik, ini adalah pengertian dari apa? Pangkat. Ya, adalah mencari akar ya, adalah mencari bilangan pokok yang dipangkatkan. Baik, kita lanjut. Bentuk pangkat dari suatu bentuk akar ya, bentuk pangkat dari suatu bentuk akar. Nah, kita punya alat, ini alatnya, bahwa akar pangkat B dari A kalau dipangkatkan B sama dengan A. Ya, oke. Nah, ini yang akan kita pakai untuk mencari rumus ya, rumus atau suatu formula. Nah, tentu kita akan menggunakan apa namanya pola ya, oke. Pola-pola ya. Dari pola-pola nanti kita simpulkan suatu rumus. Nah, kolom-kolomnya adalah pangkat, bentuk akar, kemudian operasi pangkat, kemudian hasilnya, dan ini polanya. Nanti dari pola inilah keteraturannya nanti akan kita ambil suatu simpulan. Baik. Nah, ini akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 adalah sama dengan berapa? 2. Oke. Atau 2 pangkat 1. Nah, berikutnya akar pangkat 3 dari 2 pangkat 6 adalah akar pangkat 3 kali akar pangkat 3. Ini sama dengan apa? 2 kali 2. Ya, sama dengan 2 kuadrat. Oke. Berikutnya, akar pangkat 3 dari 2 pangkat 9 adalah akar pangkat 3 dari 2 dikalikan akar pangkat 3 dari 2, akar pangkat 3 dari 2. Sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 3. Nah, oke. Sampai di sini ada yang perlu dipertanyakan. Jadi, ini tadi kita menggunakan alat ini bahwa akar pangkat B dari A dipangkatkan B sama dengan A. Maka di sini contohnya akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 ini dipangkatkan, hasilnya adalah berapa? Adalah 2. 2 itu sama dengan 2 pangkat 1. Kemudian akar pangkat 3 dari 2 pangkat 6. Nah, ini kita pangkat 6-nya kita pecah jadi pangkat 3 kali pangkat akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 dikali 2 akar pangkat 3 dari 2 ya. Oke, ini pangkat 6. Jadi pangkatnya kita pecah menjadi pangkat 3 dan pangkat 3. Ini hasilnya berapa? 2. Ini hasilnya 2. Di 2 pangkat 2, oke. Yang pangkat ini berikutnya, akar pangkat 3 dari dipangkatkan 9. 9 kita pecah jadi pangkat 3, pangkat 3, pangkat 3 ya. Oke, ini hasilnya 2 kali 2 kali 2, 2 pangkat 3.
Oke, paham ya? Kita lanjut. Akar pangkat 4 dari A pangkat 8. Ini kita pangkatnya 8, kita tulis menjadi ini. Akar pangkat 4 dari A pangkat 4, akar pangkat 4A, akar pangkat 4 dari A dipangkatkan 4. Ini hasilnya apa? A kali A sama dengan A kuadrat. Masih ada lagi ya, akar pangkat 4 dari dipangkatkan 12. Kita tulis menjadi 3 faktor dengan pangkat yang sama, oke. Masing-masing hasilnya apa? A yang dikalikan di 3 faktor. Jadi A pangkat 3 ditulis ya. Baik, akar pangkat 4 dari A pangkat 16. Jadikan 4 faktor, perkalian 4 faktor, masing-masing pangkatnya 4. Hasilnya apa? A kali A kali A kali A. A pangkat 4. Oke. Berikutnya, akar pangkat Q dari A pangkat P. Apa hasilnya? Ya, kita tunggu sejenak, silahkan Bapak dan Ibu, para pengunjung sekalian yang belum sempat subscribe. Sebagai pengingat, mohon dukungan agar bersemangat terus untuk mengupload video-video pembelajaran yang akan bisa digunakan oleh banyak orang. Baik, terima kasih. Ya, oke. Ini bisa kita tulis seperti tadi. Ya, jadi ini ada berapa faktor? Ada P faktor. Ya, jadi akar pangkat A, akar pangkat Q dari A dipangkatkan P dapat ditulis seperti ini. Ya, ini banyaknya, masing-masing adalah banyaknya faktor, ada P faktor. Kemudian bisa kita tulis sebagai A pangkat seperti dan seterusnya ya. Betul ya? Baik. Nah, ini banyaknya adalah P faktor. Nah, sehingga kita dapatkan dulu nih, perhatikan. Perhatikan polanya. Dari kolom pertama dengan kolom yang terakhir ya. Perhatikan ada suatu pola. Ya, oke. Yang pertama, akar pangkat 3 dari 2 dipangkatkan 3. Hasilnya, ya kan? 2 pangkat sepertiga dipangkatkan 3. Sama kan? Hasilnya apa? 2 pangkat 1 ya. Oke. Kemudian berikutnya, akar pangkat 3 dari 2 pangkat 6. Ya, hasilnya adalah 2 pangkat 2. Perhatikan, sama dengan apa? 2 pangkat sepertiga dipangkatkan 6, betul kan? Dan 2, ini adalah 2 pangkat 2. Berikutnya lagi, ini 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 kita tulis seper akar 3 dari dipangkatkan 9 ya. Oke. Terus berikutnya A kuadrat ditulis dengan apa? A pangkat seperempat dipangkatkan 8. Ya. Betul. Oke. Kemudian yang ke berikutnya A pangkat 3 ditulis sebagai A pangkat seperempat dipangkatkan 12, betul? Ya. Terakhir juga demikian. A pangkat 4 ditulis A pangkat seperempat dipangkatkan 16. Baik, nah sekarang
sekarang coba, ini pangkatnya 3, yang paling atas ya, pangkatnya 3. Kemudian di dalamnya, ini, yang dalam kurung ada 2 pangkat sepertiga. Berikutnya lagi, pangkat 6. Ya, apa yang dipangkatkan 6 adalah 2 pangkat sepertiga. Ini di sini yang dipangkatkan 6 adalah akar pangkat 3 dari 2. Oke. Kemudian berikutnya ini akar pangkat 3 dari 2 pangkat 9. Di sini, pada bagian akhir ini perhatikan adalah pangkat 9. Dalamnya 2 pangkat sepertiga. Jadi ada apa? Ada pola di sini. Coba perhatikan lagi berikutnya. A pangkat seperempat dipangkatkan 8. Ini hasilnya A pangkat 2 ya. Nah, sekarang perhatikan yang dipangkatkan 8 pada kolom pertama adalah akar pangkat A. Ya, oke. Kemudian yang berikutnya, ini dipangkatkan 12. Dalam kurung A pangkat seperempat. Nah, sekarang di kolom pertama ini, pangkat 12, di dalamnya apa? Akar pangkat 4 dari A. Jadi, dari sini sudah bisa kita simpulkan bahwa apa? Akar pangkat 3 dari 2 itu sama dengan 2 pangkat sepertiga. Akar pangkat 3 dari 2, ya kan, sama kan ini? Sama dengan, ya, akar pangkat 3 dari 2 juga adalah 2 pangkat sepertiga. Kemudian ini akar pangkat 4 dari A sama dengan apa? A pangkat seperempat. Baik ya, bisa ditangkap ya. Ini sama dengan A pangkat seperempat. Ini akar pangkat 4 dari A sama dengan A pangkat seperempat. Sehingga akar pangkat Q dari A, ya, itu bisa kita tulis apa? Seper A pangkat Q, ya kan? Kemudian kalau karena ini dipangkatkan P, maka ini sebanyak apa? A pangkat seperti ini dikalikan sebanyak berapa faktor? P faktor. Ya, oke. Nah, dari pola tadi, dia dari atas, kemudian dari yang kolom pertama tadi, ya, dapat kita simpulkan bahwa akar pangkat Q dari A pangkat P, akar pangkat Q dari A pangkat P adalah sama dengan apa? Ini dikalikan sebanyak P faktor. Jadi hasilnya apa? Ini adalah sama dengan A pangkat seperti dipangkatkan P. Oke, ya, ini. Jadi, kesimpulannya apa? Akar pangkat Q dari A dipangkatkan P itu sama dengan A pangkat seperti dipangkatkan P. Atau dapat ditulis apa ini dalam bentuk lain? A pangkat P per Q. Ya, oke. Jadi yang di dalam kurung ini yang kalian kita perhatikan bersama-sama. Ya, oke. Baik, untuk penulisan berikutnya itu masalah teknis ya. Seperti misalnya ini dapat ditulis sebagai A pangkat P per Q. Ya. Baik, kita lanjut. Tentu perlu contoh. Baik, kita simpulkan dari pola yang telah kita dapatkan. Itu bahwa akar pangkat A, akar pangkat Q dari A dipangkatkan P, itu tadi dari pengembangan pola tadi kita dapatkan bentuk apa? A pangkat seperti dipangkatkan P. Dan kita juga punya rumus ini. A pangkat P dipangkatkan Q sama dengan A pangkat P kali Q. Jadi pangkatnya dikalikan. Sehingga dapat disimpulkan di sini
bahwa akar pangkat Q dari A pangkat B itu ditulis sama dengan apa? A pangkat B dibagi Q. Jadi ini P ini sebagai pangkat yang ada dalam kurung ini, sedangkan Q adalah akar pangkat A ya. Ini akar pangkat ini sebagai apa? Penyebut. P-nya adalah pangkat dari apa? Yang ada dalam kurung ini adalah sebagai pembilang. Pangkat ya, pangkat pembilang. Pangkat pembilang. Pembilang dari pangkat. Pembilang pangkat. Sedangkan Q-nya adalah sebagai penyebut, ya, pembagi pangkat. Ya, itu. Oke, sekarang kita ambil contoh. Contoh 1, akar pangkat 3 dari B kali Q, pangkat ke-6. Sama dengan apa? B pangkat sepertiga kali Q pangkat sepertiga dipangkatkan 6. Hasilnya apa? Ya, ini hasilnya B pangkat 2, Q pangkat 2. Nah, nanti kalau sudah tahu, bisa langsung ya dari yang bagian depan ini, paling depan, nanti langsung ke hasilnya. Ya. Nah, baik. Berikutnya, 5 akar kuadrat X kali akar pangkat 3Y kali Z pangkat 2 dipangkatkan 4. Semua pangkatkan 4. Ya, semua pangkatkan 4. Ini ditulis dulu dalam bentuk pangkat apa? Pecahan. Akar X adalah akar kuadrat dari kan X pangkat 1/2. Akar pangkat 3 dari Y ditulis Y pangkat 1/3. Kemudian pangkatkan 4. 5 pangkat 4 kali X pangkat 4/2, Y pangkat 4/3, Z pangkat 2 kali 4. Hasilnya, nah ini hasilnya. Oke, 5 pangkat 4 adalah 625, X kuadrat, Y pangkat 4/3, Z pangkat 8. Oke, nomor 3. Nah ini. Oke. Akar pangkat 3 dari A, akar pangkat 3 dari B, akar pangkat 3 dari C. Dipangkatkan 8. Nah, nanti kita tulis bentuk pecahan, pangkat pecahan ya. Yang bawah penyebutnya juga demikian. Oke, dipangkatkan 4. Semua pangkatkan 4. Ditulis dalam bentuk pangkat pecahan. Ya, oke. Jadi 3 pangkat 4, penyebut ya. Penyebut 3 pangkat 4. A pangkat 4/4. B pangkat 4/3. C pangkat 4/4. Pembilangnya A pangkat 8/3, B pangkat 8/4, kalikan C pangkat 8/6. Ya, itu hasilnya. Kemudian bisa disederhanakan. Ya, bisa disederhanakan. Ini hasil penyederhanaannya. Oke. Ya. Kalau mau ditulis di atas ini, yang di bawah ya, sorry. Jadi bisa kita lanjutkan ini. Belum selesai ya. Jadi 81 sebagai penyebut ya. Oke, kemudian 2 sebagai penyebut ini kalau ke atas pangkatnya jadi negatif 1. Kemudian B pangkat 3/4, kalau jadi pembilang ada pangkatnya negatif 4/3, sedangkan C adalah yang penyebut ini menjadi C pangkat negatif 1. Sekarang hasilnya dibagi 81. Nah ini pangkatnya dijumlahkan. Ini perkalian ya, perkalian bilangan-bilangan berpangkat ya, yang bilangan pokoknya sama itu pangkatnya dijumlahkan. 8/3, ini A pangkat 8/3 dikurangi 1.
Berarti 1 itu 3/3 ya. Jadi hasilnya berapa nanti? 5/3. Kemudian ini 2 B pangkat 2 kali B pangkat negatif 4/3. Nah, nanti dijumlahkan ya. Jadikan per berapa? Per 3. Jadi 6 dikurangi 4/3. Itu pula ini. Ini C pangkat 4/3 dikali ke C pangkat negatif 1. Nanti jadi C pangkat 4/3 dikurangi 3/3 ya. Baik. Nah, hasilnya kita perhatikan hasilnya. Nah, ini hasilnya. Oke. Nah, selesai. Nah, silahkan yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe. Dan ini ada soal latihan. Sederhanakan bentuk berikut ini, hasilnya tuliskan dalam bentuk akar. Jadi nanti kalau pecahan ini dikembalikan lagi dalam bentuk akar. Ya, seperti ini tadi yang sudah. Nah ini maksudnya ini A pangkat 5/3 itu jadikan akar pangkat 3 dari A pangkat 5 gitu ya. Ini B ini pangkat 2/3 jadi akar pangkat 3 B pangkat 2. C berarti akar pangkat 3 dari C ya, yang karena ini pangkatnya sepertiga ya gitu. Nah itu untuk mengerjakan soal latihan ya, berdasarkan perintah ya. Kalau nggak ada perintah seperti ini ya nggak apa-apa ya. Nah, silakan dalam bentuk pangkat pecahan tidak masalah. Baik, sampai di sini perjumpaan kita. Nanti akan kita lanjutkan di bagian akhir dari bilangan berpangkat ini, yaitu bilangan berpangkat pada penerapannya pada notasi ilmiah atau simbol ilmiah bentuk baku. Ya, baik. Sampai jumpa, terima kasih. Terus kunjungi bimbel matematika SMK dan SMP.